Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dengan saya Bustami Narda. Saya doakan seluruh pemirsa agar mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, sangat-sangat memprihatinkan sekali ketika Rocky Gerung ditolak oleh pihak kampus Unila dan ITERI di Lampung baru lalu. Penolakannya ini yang membuat kita merasa sangat miris, yang merasa kita telah kembali benar-benar ke Orde Baru. Orde di mana demokrasi dibungkam. Orde di mana perguruan tinggi tidak lagi berkiblat kepada kebenaran, idealisme perguruan tinggi sebagai lumbung kebenaran, tapi sudah berkiblat kepada penguasa. Sungguh-sungguh sangat memprihatinkan sekali. Bayangkan Rocky ditolak jadi pembicara hanya karena Rocky ada persoalan dengan Presiden Joko Widodo. Itu alasannya. Sungguh sangat memprihatinkan sekali. Kita masih ingat ketika di era Orde Baru, Ali Sadikin dari petisi 50 kemana-mana ditolak. Pihak kampus menolak karena waktu itu memang rektor kampus-kampus itu kiblatnya kepada Presiden Soeharto. Sekarang apa bedanya dengan Orde Baru kalau begini? Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Tribunlampung.co.id menurunkan berita di bawah judul Rocky Gerung batal ke Unila. Rocky Gerung ditolak datang ke dua Universitas Negeri Lampung. Mahasiswa kecewa. Berita ini hari Kamis 14 September 2023. Tribunlampung.co.id Bandar Lampung. Sebanyak 2 universitas negeri di Lampung melarang mahasiswa menggelar diskusi publik bersama Rocky Gerung di area kampus. Penolakan diskusi bersama Rocky Gerung tersebut terjadi di Universitas Lampung, Unila, dan di Institut Teknologi Sumatera, ITERA. Terbaru, Rocky Gerung ditolak menjadi pembicara diskusi publik yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis FEB Universitas Lampung. Pasalnya, Rocky disinyalir memiliki masalah dengan Presiden Joko Widodo. Atas penolakan tersebut, para mahasiswa Unila dan ITERA merasa kebebasan mereka sebagai insan akademis dikebiri. Sungguh kami kecewa. Kami sebagai mahasiswa hanya ingin melakukan diskusi menambah wawasan dengan menghadirkan narasumber skala nasional. Tapi keinginan kami itu justru ditolak dengan alasan kampus ingin netral, kata Erza Repenza, Presiden BEM ITERA kepada Tribun Lampung, Kamis 14 September 2023. Padahal lanjut, Erza pihaknya mengundang pemateri Rocky Gerung sebagai akademisi, bukan sebagai politisi. Undangan yang kami berikan menempatkan Rocky Gerung sebagai akademisi, bukan politisi. Tapi tetap saja tidak diberi izin, ujarnya. Presiden BEM ITERA itu mengaku telah mempersiapkan diskusi publik sejak beberapa bulan sebelumnya. Dan surat edaran kampus muncul H-3 sebelum jadwal kesepakatan. Kami telah melakukan persiapan dari 2 bulan sebelumnya.
dan H-3 tepatnya 11 September 2023 kami mendapat informasi kedatangan Rocky Gerung ditolak kampus, bahkan hingga diturunkan surat edaran, ungkapnya. Senada dengan Erza, Gubernur BEM Fakultas Ekonomi Bisnis Unila M. Reza Pratama mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengaku sudah melakukan upaya dan penjelasan ke pihak kampus namun tidak diberi izin. Sebagai mahasiswa kami kecewa, kami melakukan diskusi ini dengan tujuan menambah wawasan tapi justru tidak diberi izin, ujarnya. Mirisnya, kata dia, pihaknya sempat diberi izin, bahkan sempat memasang banner di ruang auditorium Pasca Sarjana FEB Unila. Namun justru secara dadakan pihak dekanat atas perintah rektor tidak memberi izin. Kemarin kami sudah geladi persiapan dan sudah pasang banner tapi justru dibatalkan secara mendadak. Akhirnya kami mencari gedung secara dadakan dan alhamdulillah acara akan tetap berjalan di GSG Pahoman, Bandar Lampung, pungkasnya. Atas penolakan tersebut, Presiden BEM ITERA dan Gubernur FEB Unila itu meminta maaf kepada mahasiswa yang sudah mendaftar mengikuti diskusi publik tersebut. Kami sampaikan maaf lantaran kegiatan ditolak bisa terselenggara di kampus, tapi kami berupaya tetap menghadirkan Rocky Gerung di tempat lain, kata mereka. Adapun alasan pihak kampus menolak kedatangan Rocky Gerung lantaran disinyalir akan menimbulkan kerusuhan. Menurut Dekan Universitas Lampung, atau ini Dekan Fakultas Nairobi, pihaknya menolak diskusi mahasiswa bersama Rocky Gerung lantaran memiliki masalah dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Katanya tadi kampus ini netral, tetapi dia menolak Rocky Gerung karena Rocky Gerung ada masalah dengan Presiden Joko Widodo. Apa urusannya Unila dengan masalah Joko Widodo dengan Rocky Gerung? Kalau tidak hanya karena takut, kalau tidak hanya karena berpihak kepada penguasa. 1 bulan yang lalu ada 3 muslimin menghadap saya bilang BEM mau mengadakan diskusi publik mengundang Rocky Gerung. Saya bilang sebaiknya jangan di kampus kita kerana kondisi kita belum kondusif. Beliau itu tokoh yang sedang bermasalah dengan Presiden Jokowi, kata Nairobi kepada awak media Kamis 14 September 2023. Saya khawatir orang-orang yang kontra dengan beliau mencari jalan untuk membatalkan acara bisa dengan cara fisik atau non-fisik, sehingga saya melarang dan tidak dilakukan, sambung dia. Kalau pihak kampus ini mengatakan khawatir akan terjadi kericuan nanti antara yang kontra dengan Rocky Gerung, itu argumennya lemah sekali. Di kampus kalau terjadi kericuan fisik, itu namanya kampus gagal menjadikan orang-orang di kampus itu orang-orang yang beradunya bukan beradu otot, tetapi beradu otak. Di kampus itu tempat berdebat, tempat olah pikir, bukan olah otot. Jadi tidak akan mungkin terjadi di kampus hal-hal yang sifatnya kericuan. Tidak akan mungkin kalau kampus itu tempatnya untuk adu otak. Sebenarnya momen yang sangat tepat sekali menghadirkan Rocky Gerung ke kampus Unila atau ITERI itu. Sebab di sana akan bisa dikuliti sehabis-habisnya pemikiran Rocky Gerung oleh mahasiswa, oleh dosen, oleh kalangan perguruan tinggi.
kuliti sehabis-habisnya, gali, protes pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Rocky Gerung. Itu seharusnya bukan menolak dia ke sana. Kalau tolak menolak itu orang namanya nggak mau adu gagasan, adu ide, adu otak, adu pemikiran, nggak mau berdebat namanya. Orang berpikir itu orang yang suka berdebat. Kalau ada argumen untuk mengatakan bahwa pendapat Rocky Gerung itu tidak benar, sampaikan kepada Rocky Gerung bahwa pendapatnya itu tidak benar. Inilah anehnya. Harusnya kampus-kampus negeri ini yang betul-betul dia benar-benar dia itu bersikap netral, tidak memihak kemana-mana, termasuk kepada penguasa. Kenapa demikian? Karena yang membiayai kampus negeri itu bukan orang perorangan, bukan penguasa. Yang membiayai kampus negeri itu rakyat. Gaji para dosennya, gaji rektornya, dekannya, dan seluruh pegawainya itu dari rakyat. Bukan dari orang perorangan, bukan dari partai, bukan dari penguasa. Dan kita juga tentu prihatin. Menteri Pendidikan kita yang anak muda, Nadiem Makarim, yang juga banyak menimba ilmu di luar negeri. Kok kampus kita sekarang di Indonesia jadi begini? Apakah Nadiem Makarim melihat di luar negeri memang begini otonomi kampusnya? Di luar negeri apakah memang begini dilihat oleh Nadiem Makarim kemerdekaan berpikir warga kampusnya? Kita semula berharap Nadiem Makarim bisa menghilangkan porsi 30% pengaruh pemerintah di dalam menentukan rektor ini. Sehingga pemilihan rektor, penentuan siapa yang akan menjadi rektor di suatu kampus, benar-benar pihak kampus tersebut, bukan pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat ikut penentu, apalagi 30% dari seorang rektor, maka beginilah jadinya. Rektornya bukan mengabdi kepada idealisme perguruan tinggi, bukan mengabdi kepada kampus, tetapi dia mengabdi kepada yang menentukannya itu. Dari 3 bakal calon presiden sekarang ini, 1 di antaranya punya basic kampus, yakni Anies Baswedan. Dari sekarang kita rakyat ingin sampaikan kepada Anies Baswedan, jika Anies Baswedan nanti terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, inilah yang perlu didudukkan oleh Anies Baswedan selaku Presiden Kepala Negara, yakni otonomi kampus ini. Jangan nanti Anies Baswedan selaku presiden ingin pula menentukan 30% atau 20% atau 50% kepemimpinan rektornya di kampus. Jangan. Kampus itu harus otonom. Kampus itu harus bebas dari intervensi politik manapun. Harus bebas. Jangan sampai gara-gara rektornya tidak mau jadi tim sukses, dia dipecat jadi rektor. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.